وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الكامل وعلى سيدنا جبريل المتوكي بنور رسول الله رب العالمين يا مجيب يا قريب يا سميع الدعاء يا لطيف لمن يشاء نور لهما علينا قلوبنا وقبورنا وأبصارنا وبصائرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى في محكم التنزيل فهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه ومن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه الحديث أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين. Anak-anakku MA Darussalam yang senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan Ramadan ini fadilahnya sangatlah luar biasa. Jangan kalian dikesampingkan, jangan kalian meremehkan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ini punya gawe, punya resepsi. Bulan Ramadan adalah resepsinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Allah mengundang kepada kita semua, mengundang yang menggema di jagat raya. Apa undangannya Allah Ta'ala? Ya baghiyal khair yammim wa abshir wa ya baghiyasy syarr aqsir wa abshir. Inilah undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita diundang oleh Allah Ta'ala, jangankan Allah, yang mengundang adalah Bapak Wali Kota, Ibu Gubernur atau Bapak Presiden Jokowi, kita akan menghadirinya. Ini Allah yang mengundang. Karena apa? Bulan Ramadan semua ramai. Bagaimana tidak ramainya luar biasa, penghuni langitnya Allah Ta'ala semua pada sibuk dan ramai pada saat ini. Dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la tunajjadu wa tazayyanu minal hauli ilal haul liduhuli syahrir Ramadan. Sampai surganya Allah Ta'ala sekarang ini menghormat bulan Ramadan. Dan dihiasi bulan Ramadan ini dari pojok, mulai pojok sampai pojok dihiasi untuk menghormat bulan Ramadan. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan habbatir rih min tahti arsy fayuqalu laha al-muthira. Sampai angin. Ini angin sepoi-sepoi yang menghembus di bawah arsy-Nya Allah Ta'ala. Ini aja menghormat akan kedatangannya bulan Ramadan. Wa tusawwiqu waraqul asjaril jinan, sampai dedaunan pohon yang ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun juga semua bertalbiyah, bertahmid, bertakbir. Saking merdunya suaranya sampai menggema di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daun
tabrusul hurul ain hatta yagifna min surrafil jannati. Sampai-sampai bidadari-bidadarinya Allah Ta'ala sekarang ini menampakkan dirinya di pinggir surganya Allah Ta'ala sambil seraya mengucapkan hal min khatibin ilayya Allah fayuzawwijahu. Ya Allah, apakah ada yang mau meminangku fayuzawwijahu, maka kawinkanlah aku dengannya, dengan hambamu yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Ini bidadari-bidadarinya Allah Ta'ala. Sampai bidadarinya Allah Ta'ala mengucapkan kepada malaikat Ridwan, ya Ridwan, ma hadhil laila yujibuhunna bitalbiyah. Apakah malam ini wahai malaikat Ridwan semua rame, ada apa gerangan malam ini wahai malaikat Ridwan? Apa jawabannya malaikat Ridwan? Hada awwalu lailati min syahri Ramadhan min syahri Ramadhan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabul jannah. Wahai malaikat Ridwan, buka semua selebar-lebarnya pintu surgaku dan tutup semua pintu neraka jahanamku. Sampai Allah Ta'ala dawuh kepada malaikat Ridwan dan malaikat Malik, ya Ridwan, iftah abwabal jinan wa ya Malik aghliq abwabal jahim li ummati Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Ridwan, penjaga surgaku, buka dengan selebar-lebarnya pintu surgaku. Wa aghliq abwabal jahim wa ya Malik, wahai malaikat Malik, penjaga nerakaku, tutup dengan serapat-rapatnya neraka jahannamku untuk menghormat umatnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya Jibril, ihbit ila sama'il ardi fasfit marad asyayatin wa ghullahum bil aghlal thumma qdhifhum fil bihar hatta la yufsidu min ummati habibi sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Jibril, komandan dari komandannya para malaikat-malaikatku, turunlah engkau di langitnya bumi, belenggu semua syaitan-syaitan dengan belenggu yang sangat kuat, kemudian lemparkan di samudra lautan, hatta la yufsidu min ummati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka tidak merusak puasa dan qiyamul lailnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ini penghuni langitnya Allah Ta'ala sibuk dengan kesibukannya. Bagaimana kesibukan penghuni buminya Allah pada saat ini? Kalau sudah penghuni buminya Allah Ta'ala sibuk, bagaimana tidak sibuk? Walaysa abdun mu'minun yusalli fi lailatin fiha illa kataballahu lahu alfa wa khamsami'ati hasanatin bi kulli sajadah. Tiadalah bagi hamba Allah yang dia menghidupkan qiyamul lail, dia salat tarawih, salat witir, bahkan di tengah malamnya dia salat tahajud, salat tasbih, salat hajat. Setiap sujudnya diganjar, didorpres oleh Allah Ta'ala 1.500 kebajikan. Makanya anak-anakku, jangan kau tinggalkan salat tarawih, hidupkan salat tarawih sampai akhir di dalam bulan Ramadan. Jangan kau sibukkan dengan membeli pakaian, membeli baju untuk hari raya, tapi tetap jangan kau putuskan salat tarawih dan salat witir. Orang yang menghidupkan qiyamul lail bukan diganjar 1.500 kebajikan setiap sujudnya. Wa banallahu baitan fil jannati min yaqutati hamra. Allah akan membangun sebuah rumah yang mana rumah itu terbuat dari batu yakut yang berwarna kemerah-merahan. Istilah orang Indonesia yaitu batu merah delima, yang kecilnya seperti kacang, bijinya kacang itu sudah miliaran rupiah. Di kulli babin, setiap pintu di situ, situna alfa babin, ada 60.000 pintu di rumah tersebut. Terbayang tidak
Kalau kita punya rumah 60 saja sudah luar biasa besar. Ini 60.000 pintu. Likulli babin, setiap pintunya dibuka, qasrun, ada sebuah istana minadz zahabi yang terbuat dari emas. Wasahun biyaqutati hamra, yang dipoles dengan batu merah delima. Inilah keistimewaan orang yang menghidupkan qiyamul lail. Bagaimana orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wa idza shama awwal yaumin min syahr Ramadan, tatkala orang itu berpuasa di dalam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi ila mithli dzalikal yaum. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu ila mithli dzalikal yaum, sampai hari ini. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, wastaghfara lahum sab'una malikin, sab'una alfa malikin min salatil ghada ila an tatawara bil hijr. Memohonkan ampunan para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala, 60-70 ribu malaikatnya Allah Ta'ala memohonkan ampunan bagi orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Min salatil ghada, dari mulai solat pagi yaitu solat subuh, ila antatawara bil hijab, sampai terbenamnya matahari. Makanya anak-anakku, penghuni langitnya Allah Ta'ala, penghuni buminya Allah Ta'ala, semua pada rame semua. Rame dan seimbang antara penghuni langit dan penghuni buminya Allah Ta'ala. Makanya Allah Ta'ala memberikan 5 keistimewaan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tak pernah diberikan kepada Nabi sebelum baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam tidak diberi, Nabi Ulul Azmi, Nabi Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, semua tidak akan diberi kecuali umat baginda Nabi Muhammad SAW yang dikasih. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? U'tiyat ummati khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli. Diberikan 5 keistimewaan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW yang tak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum aku. Itu kata baginda Nabi Muhammad SAW. Ulaha, yang pertama, idza kana awwalu lailatin min syahr ramadhana nadarallahu ilaihim wa man nadarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Tatkala datang pertama bulan Ramadan, Allah akan melihat dengan pandangan rahmatnya. Jikalau Allah melihat dengan pandangan rahmatnya kepada seorang hambanya, lam yu'adzibhu abada, dia tidak akan disiksa selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, fa inna khalufa afwahina hina yumsuna atyabu indallahi mirrihil miski. Sesungguhnya baunya, abab budalnya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan lebih harum, lebih semerbak dari minyak kasturi dan minyak mesik yang ada di surganya Allah Ta'ala. Minyak misik, minyak kasturi yang ada di surganya Allah Ta'ala itu aja kalah harum luar biasanya dengan baunya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, as-saimu farhatani, orang yang berpuasa ini punya 2 kegembiraan. Farhatun inda fitri, yang pertama dia gembira dengan berbuka puasa, dan yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, gembira dengan ketika ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena baunya, harumnya lebih semerbak dari minyak misik yang ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, keistimewaan yang diberikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW, fa innal malaikata tastaghfiruna likulli yaumin wa lailatin, sesungguhnya para malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala memohonkan ampunan setiap malam, setiap hari kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan yang menghidupkan qiyamul lail. Ini yang ketiga. Yang keempat, fa innallaha ta'ala ya'muru jannatahu, Allah Ta'ala memerintahkan kepada surganya, ista'iddi wa tazayyani li ibadi awshaka ayyastarihu min ta'abid dunya ila dari wa karamati.
wahai surgaku, persiapkanlah kalian, hiasin semua untuk hamba-hambaku agar mereka bisa istirahat minta ambil dunia dari kepayahan, kejenuhan, keruwetan, kepanikan hidup di dunia, ila dari menuju rumahku wa karamati dan kemuliaanku. Yang terakhir kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana akhiru lailatin min Ramadan, tatkala akhir di dalam bulan Ramadan dikumandangkan takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ghaffarallahu lahum jami'an, diampuni semua dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala ar-rajulu minal qaum, maka berkatalah seorang laki-laki kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahya lailatul qadar ya Rasulullah, apakah itu lailatul qadar ya Rasulullah? Faqala, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, bukan. Alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza farahu min a'malihim wufu ujura. Apakah kalian tidak melihat kepada seorang pekerja yang dia kerja di perusahaan sampai 1 bulan penuh, dia akan digaji oleh majikannya, dia akan digaji oleh HRD-nya, dia akan digaji oleh direkturnya, dia akan digaji oleh manajernya, dia akan digaji oleh presiden direkturnya, dia akan digaji oleh atasannya. Allah lebih yang seperti itu. Kita akan digaji pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gaji minimal ghaffarallahu lahum jami'an, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan yang akan datang. Siswa-siswi MA Darussalam, fadilah di dalam bulan Ramadan tidak bisa saya sampaikan dengan panjang lebar, karena banyak sekali di dalam bulan Ramadan. Kalau andai kata kita tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, kita akan ingin setiap bulan sampai 1 tahun adalah bulan Ramadan semuanya. Tapi ingat wahai anak-anakku, satu hadis ini yang mungkin terakhir yang akan saya sampaikan. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man fattara shaiman, barang siapa orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, fi syahri ramadana min kasbin halalin, dari jeripayah mata pencarian, dia mencari uang, mencari apapun yang dia punya dengan barang yang halal, dikasihkan kepada orang yang berbuka puasa, sallat alaihil malaikatu layali ramadana kullah, para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala akan memintakan ampunan sampai malam penuh, memohonkan ampunan para malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wasafahu Jibril alaihi salam lailatul qadri, tatkala malam Lailatul Qadar nanti akan bersamaan dengan malaikat Jibril alaihi salam sebagai komandan dari komandannya para malaikatnya Allah taala turun bersamaan dengan Lailatul Qadar. Dan malaikat Jibril pun mencari orang yang senantiasa memberikan buka kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wa man safahu Jibril alaihi salam, barang siapa yang pernah dijabatin salam oleh malaikat Jibril alaihi salam dan diberikan salam oleh malaikat Jibril, ini loh tanda-tandanya 2, yariku qalbuhu wa takthuru dumu'u. Yang dulunya dia itu keras kepala, kikir, medit, ketika dapat Lailatul Qadar, dapat sofah, dapat salamnya malaikat Jibril,
akan berubah total 180 derajat. Yariku qalbuhu, lunak hatinya. Yang dulunya medit, dia akan menjadi orang yang loma. Dia nggak tahu, nggak punya uang, tapi dia loman. Apalagi dia kaya raya, dia akan loman. Yang kedua, wataktsuru dumu'uhu, gampang mencucurkan air mata. Disengaja ataupun tidak disengaja, dia akan meneteskan air matanya. Gampang mencucurkan air mata. Ini loh tanda-tanda orang yang dapat salam oleh malaikat Jibril dan dapat juga Lailatul Qadar. Di antara lain, yariku qalbuhu wa taktsuru dumu'uhu, lembek hatinya, lemah lembut hatinya, dan gampang mencucurkan air matanya. Di sini aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya selaku Kepala Madrasah Darussalam memohon sangat kepada anak-anakku, siswa-siswi MA Darussalam, jangan kau lalaikan di dalam bulan Ramadan ini amal kebajikan. Karena luar biasa di dalam bulan Ramadan ini, tidak bisa saya utarakan sampai lama. Saya mohon kepada anak-anakku, jangan kau abaikan di dalam bulan Ramadan ini. Terus ya baghiyal khair, terus berupaya berbuat baik dan berbuat baik. Mudah-mudahan anak-anakku semua, dosa-dosa kalian dan dosa guru-guru kalian semua di dalam bulan Ramadan ini diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.